Cendekiawan the best itu kampanye. Gimana Om? BB, Bahari. Nah ini yang gue bilang tadi dispenser pakai Ya. garpu. Iya. Kayak gue harus membuat iklan ini yang watchable gitu. Jadi yang enak ditonton gitu. Kita kasih solusi. Siapa tak kenal dengan Om Dimas Jai? Hai. Ini kalau cerita untuk ngambil pelajarannya aja nih ya, dari Indonesian Idol pertama 2, 3. Gila, gue orang tua banget ya. Maaf, langsung saya singgung ke situ. Maaf. Ya, Om, sebenarnya aku manggil Om nih penasaran nih Om. Aduh, musuh terbesar penonton iklan. Sementara orang-orang banyak statement, orang-orang banyak bilang bahwa iklannya Om Dimas ini udah tahu nih iklan tapi ditonton sampai akhir. Kan kesel banget ya. Sekarang udah tahu iklan diganti. Siapa yang mau nonton iklan Om? Mendingan gue nonton acara program TV-nya kan. Sekarang iklan apa lagi nih ya? Karena apa? Ada plot twist-nya gitu-gitu loh. gue boleh cerita dari awal. Ya. Boleh nih. Kenapa gue masuk ke iklan akhirnya gitu. Dulu kan kalau mungkin yang tua-tua tahu ya. Gue tahu lo pasti. Makasih lo ya. Yang tua-tua kan mungkin tahu gue bikin musik video dulu, bikin film sempat gitu. Kemudian gue men-challenge diri gue untuk masuk ke iklan. Sebenarnya gara-garanya resah tuh dari gara-gara. Gue tuh resah gara-gara gini. Zaman dulu gue awal-awal masuk iklan tahun 2000-an awal gitu. Tahun 2000 lah, 2000-an gitu. Itu tuh banyak sekali foreigner director dari luar gitu datang ke sini untuk syuting gitu ya. Dan mereka dihargai sekali sepertinya gitu daripada local director gitu. Local director memang masih sedikit dulu tapi gitu. Tapi memang kan ya kan kurang asik ya ngelihatnya gitu ya. Masa kita nggak bisa bersaing sih gitu. Masa sebegitu nggak bisa bersaingnya sih gitu kan. Awalnya gitu mikirnya gitu. Ada apa sih di sini gitu. Terus sama satu lagi juga yang keresahan gue adalah kenapa local content kita ini miskin banget di dish banget gitu. Seperti tidak dihargai sekali gitu. Dulu kan sangat broad minded gitu. Jadi senangnya yang keren-keren tuh adalah yang kayak film Anu yang sangat Hollywood gitu. Atau sangat barat lah bisa dibilang begitu. Dan tidak ada rasa Indonesianya gitu. Seperti belum ada celahnya gitu. Nah, itu keresahan utama gue sebetulnya. Nah, yang terakhir adalah tuh iklan tuh kok kenapa di-skip mulu ya kalau kita nonton gitu ya. Termasuk gue jadinya. Termasuk gue nonton kenapa gue nonton apa ada iklan jadi jelek gitu. Kenapa sebegitu sebegitu ketebaknya sampai kita udah tahu pasti akan seperti jualan. Apa iklan ini gitu. Bener gitu. Jadi males kan orang ngerasa makanya dijualin. itu mungkin yang membawa gue sampai ke hari ini gitu bahwa kayak gue harus membuat iklan ini yang watchable gitu. Jadi yang enak ditonton gitu, tapi juga ada muatan Indonesianya gitu. Karena gini, gue tuh ngiri sama Bangkok, sama Thailand gitu ya. Semua iklan-iklannya kan ada karakternya. Mau apapun karakternya, itu dia karakter Thailand atau Bangkok. India misalnya, film India gitu. Sejoget-jogetnya film India itu dicintai banget sama rakyatnya gitu, sama orang-orang yang nonton gitu. Jadi hal-hal seperti itu membuat gue sebetulnya awalnya iri gitu. Kenapa Indonesia tidak bisa seperti itu gitu. Kalau di film saya yakin kalau yang sekarang udah banyak banget muatan lokalnya. Kayaknya gue nggak main di sana deh. Jadinya kayaknya gue akan main di sesuatu yang mungkin buat orang kurang seksi ya. Di iklan ini seperti bisa dibilang kurang seksi ya, karena nama kita nggak ketahuan gitu kan nggak ada kreditnya gitu, nggak ketahuan siapa, udah gitu kita lawannya kadang-kadang corporate besar yang kadang-kadang kita digiles juga gitu, dilindes juga gitu. Jadi mungkin ini sebuah ladang yang kurang populer semua tadinya gitu. Tapi ya gue kenapa tidak mencoba dan men-challenge gitu. Nah akhirnya gue mencoba itu, jadinya kenapa ya orang tuh selalu skip atau zaman dulu ganti channel ya kayak gitu ya. Ya salah satunya adalah karena ketebak dan itu aja gitu. Cara ngomong announcer, cara bercerita, cara menampilkan karakter-karakter di iklan tersebut, muka-mukanya terus itu dia lagi, muka-mukanya dengan stereotip seperti itu lagi. Gaya bercerita juga dengan gitu lagi gitu. Gue juga tidak menyalahkan director atau advertising agency ya. Bisa jadi permintaan juga itu. Gitu. Kliennya bisa jadi. Tapi ada satu kemungkinan lagi yang mungkin bisa kita ambil perspektif. Bisa jadi kliennya tidak ditawarkan board yang lain atau opsi yang lain, bisa jadi. Ya kita nggak tahu ya kan yang dulu kan kita nggak tahu dapurnya kayak apa. Jadi cuman kalau saya pribadi waktu itu saya mencoba kalau gitu mungkin gue harus menawarkan sesuatu yang berbeda
kepada klien, gue tes jimat aja istilahnya gitu. Tes Ya. jimat, jadi siap-siap ditolak, ditendang keluar gitu ya. Iya. Gitu, ditendang muter bisa-bisa aja gitu. Jadi cuman kenapa tuh nggak gue mencoba gitu? Siapa tahu gitu kan. Nah, yang terjadi yang kalian mungkin lihat sekarang itu hasil seperti itu, hasil tes jimat gue itu gitu. Kadang ada yang sukses, ada yang setip gitu. Ada juga gagal pernah juga. Enggak sedikit, banyak. Banyak ya? Mungkin yang kalian lihat yang berhasil aja gitu. Tapi kan gue nggak bisa sebut ya, yang gagal tuh ini nggak bisa. Iya. Tapi ada banyak yang gagal. Apalagi awal-awal ya. Awal-awal mau masukin orang pakai baju batik lewat aja susah banget. Zaman dulu ya. Kenapa? Mungkin dulu Oh, nggak boleh bawa kultur. iya sangat konvensional bisa dibilang begitu. Batik oke. tuh belum jadi ini, dulu belum jadi UNESCO itu belum. Belum jadi gitu dulu gitu. Maksudnya dulu masih ya, ini ngomong awal sebelum diresmikan ya, itu si batik itu. Apa kekayaan intelektual apa-apa itu loh. Iya. Belum kayak gitu dulu gitu. Jadi kita mau lewat ada orang pakai batik aja dianggap konvensional, dianggap tidak sesuai brand dan sebagainya gitu. Tapi untungnya sekarang udah nggak gitu lagi gitu. Udah berubah gitu ya. Jadi hal seperti itu mungkin emang mesti pelan-pelan kita bikin. Iya. Termasuk dengan karakter-karakter yang memang agak eksotis ya bisa dibilang. Tampang-tampangnya gitu Iya. Tampang-tampangnya nggak yang standar orang bahwa di TV tuh harus selalu good looking Iya. gitu. Bisa aja orangnya berkarakter gitu. Kalau misalnya tukang ya tampang tukang seadanya tukang gitu mestinya kan, tukang bakso, tukang ya udah nggak apa-apa juga kok. Mereka tampangnya seperti itu menurut aku lah ya gitu. Oke. Gitu maksudnya coba kita tidak melihat fisik juga gitu. Aku sih selalu berpikir begitu gitu. Nah, cuman banyak juga orang yang tidak mau, ada juga gitu. Tapi rata-rata karena memang sudah branding, aku branding itu dari awal bahwa kayaknya aku harus meniti karir dengan brandingnya agak ngawur dikit gini gitu ya, yang agak tidak standar begini. Jadi begitu mereka mau memanggil atau mengoling gue, udah tahu pilihannya si Jay itu begini nih kalau orang-orang nih. Pilihan si Jay kalau sense of humor-nya udah begini gitu. Gitu. Jadinya mereka sudah seperti siap dengan apa yang aku akan kerjakan gitu. Seenggak-enggaknya ya gitu ya. Udah tahu lah pilihan-pilihan seperti apa. Oke. Gitu. Nah, itu yang membuat mungkin orang melihat iklan-iklannya jadi nggak biasa kayak tetangga-tetangganya. Maksudnya gimana? Nggak tetangga, maksudnya tetangga sebelah iklannya. Oh, gitu. oke. Tetangga sebelah Begitu iklannya. lagi. Iya, jadi kan tampang-tampangnya ini lihat aja sendiri kan, muka-mukanya kan juga agak gimana gitu ya. Agak lain lah gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya gini, ada rumus pastinya nggak sih Om? Kayak misalnya ini udah pasti ke skip, kan tadi kan bilang ada template ya. Oh iya. Template yang dimaksud adalah, oke, template-nya begini, itu udah pasti ke skip. Tapi apa jangan-jangan mungkin fundamentalnya sama, terus apa yang membuat dia ini udah stay dari awal? Apakah tadi istilah anak sekarang kan hook ya? Oh ya. Ini istilah hook tuh sebenarnya siapa sih? Ini awal-awal tiba-tiba nge-hook. Aku nggak mau klaim ya, tapi maksudnya dari zaman dulu aku tuh selalu punya nih kalau ada kelas gitu, selalu bilang ada 3 pillars gitu, ada 3 pilar utama yang aku biasa kerjakan. Mungkin bukan jadi ilmu ya, mungkin jadi pegangan gitu, kayak checklist gitu. Oke. Seperti kita harus punya ide, harus punya bagaimana ide itu dikomunikasikan dengan baik, dan juga ide itu dieksekusi dengan baik. Oke. Jadi eksekusi gitu ya, crafting jadinya. Itu 3 ini saling berhubungan, nggak bisa timpang. Ide harus bagus, ide bagus, komunikasi jelek ya jadinya mentah juga. Gitu. Semua harus berinterkoneksi gitu satu dengan lainnya. Nah di situ pada saat di komunikasi pas kita menyampaikan ide tersebut ada yang namanya hook dan twist memang sama kayak kita cerita deh. Gitu kalau kita cerita sedang storytelling sama anak, cerita sama orang, atau kita making jokes lagi di kumpul. Kalau kita bilang si Anu jatuh, ya udah, gitu kan, udah aja kan. Tapi kalau kita cerita si itu tadi keluar dari mobil, dia meleng, dia nggak ngeliat di bawahnya ada selokan, dia jatuh, misalnya gitu ya. Jadi kan lebih value sih memang. Jadi berbeda gitu ya iya. cara menyampaikannya. Sama juga dengan hook dan twist ini. Hook dan twist ini misalnya ya kita dari awal udah ngasih orang apa ya, hook kan mata pancing ya gitu. Jadi orang untuk dia stay di situ gitu. Hooknya itu biasanya sesuatu yang ya entah yang lucu, entah suatu kalau kita lagi cerita sedih ya sesuatu yang ada point di mana dia ada mencapai penderitaan atau kesedihan tertentu gitu misalnya. Itu kan hook juga ya. Hook tuh nggak harus lucu kok. Jadi misalnya bisa aja yang lain-lain gitu. Tapi memang hook itu yang membuat orang maintain nonton terus gitu. Oke, berarti dipastikan kalau hooknya masalah,
maksudnya bermasalah nih, Kalau hooknya standar atau itu hooknya udah pasti lagi, nggak nonton sampai akhir. ya orang udah dibahas. Sama kayak orang kita nonton film tapi udah ketebak nih belakangnya. Oh, oke. Kan saking gitu kan, gitu Iya. cinta-cintaan apa segala, tahu ntar pasti balik lagi lah dia. Orang udah tahu nonton kayak gitu. Berarti Jadi, bener kuncinya ada di hooknya. sebetulnya ya itu nggak cuma berlaku di iklan sih, tapi memang di film, terus mungkin di apa ya, di storytelling verbal juga sama gitu juga gitu. Salah satu yang dimana kita mesti kadang-kadang agak muter-muter sana dikit gitu ya untuk nambahin bumbu-bumbu supaya orang stay untuk tetap nonton atau untuk mendengarkan gitu sebetulnya. Dan kalau di iklan susahnya pendek ininya. Apa? 30 Durasinya detik ya. 30 detik atau 1 menit pendek Iya. gitu. Pendek gitu. Kita mandi aja mungkin lebih ya dari situ. Iya benar. Tapi gini Om, ini menarik ya. Ada yang bilang katanya percuma viewsnya gede. Kita ngomong iklan ya, advertising ya. Percuma viral tapi nggak convert to sales. Iya betul. Nah, atau nggak viral-viral amat tapi closing. Nah, klien kalau mau diajak ke obrolan teknis seperti ini, kira-kira, nah kan kalau istilah sekarang tuh ada awareness, ada acquisition, iya kan? Apalagi kalau pakai endorse, kalau sama nge-endorse mah awareness doang. Iya. Closingannya kagak banyak tuh sama artis itu gitu kan. Iya. Nah, ini kan ngaruh nih jadinya nih. Iya, Kita iya. ngomong advertising secara umum ya. Iya betul. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang menjadi tolak ukur bahwa iklan ini bagus? Apakah viralnya ditonton sampai akhir, tapi nggak ada closingan atau Betul. mungkin sedikit? Atau sebenarnya nggak segitu dipikirin banget? Udahlah kalau nggak ntar kita nggak ngiklan-iklan gitu ya. Seadanya, tapi yang penting jualan. Sebenarnya apa yang dibutuhkan Ya. gitu? Jadi semua tuh kembali lagi ke strateginya si klien ini gitu, si produser ini, Oke. produsen ini. Karena kalau dia mau ngejar sales volume, memang dia membabi buta tuh. Langsung hard selling kan? Hard selling gitu, emang iya gitu. Jadi strategi juga macam-macam dari awal. Jadi emang dari awal kalau emang dia mau gaya soft selling, ya lu tujuannya apa dulu gitu. Tujuannya kalau mau emang awareness, ya pencapaian ya awareness. Jangan lu tiba belok mau volume gitu. Oh, jadi nggak boleh ya? Jadi Ya awareness aja. masing-masing ada strateginya. Lo mau apa gitu. Iya, tapi gitu. dalam satu video tuh kalau awareness aja. Nggak boleh ngambil dua-duanya. Bisa dua-duanya. Sebetulnya bisa dua-duanya. Tapi memang sebaiknya kalau menurut gue sih gini, kalau misalnya sales itu laku tidak lakunya itu tergantungnya banyak banget gitu ya. Apa aja? Nggak cuman di awareness, di sales di lapangannya. Jadi ada satu kejadian di mana iklannya tuh viral, ya iklannya viral. Udah gitu orang-orang mencari brand itu di toko-toko. Ternyata brand itu belum siap. Dia seperti tidak menyangka iklannya akan viral. Gitu. Terus muncul seperti serangan orang-orang ingin membeli barangnya, tapi barangnya tidak ada. Gimik. Bukan, barangnya emang nggak ada. Emang beneran nggak ada? Dia nggak siap. Supply chain masalah tuh. Betul. Jadi memang supply chain-nya nggak belum tersebar lah gitu. Jadi intinya dia tidak menyangka akan viral gitu. Ya. Oke. Ini aku alamin soalnya. Orang nyari-nyari barang itu nggak ada gitu. Nah akhirnya kan nggak ngaruh ke sales akhirnya gitu. Ke salesnya jadinya nggak pengaruh. Padahal kan demand-nya besar. Gitu. Jadi sebetulnya aku nggak bisa bilang bahwa itu tidak ngaruh atau ngaruh. Pada akhirnya untuk sales dan penjualan akhirnya nanti itu harus saling bekerja sama mestinya antara si marketing sama si salesnya. Terus memang si orang-orang yang kecil-kecil ya, yang di chain kecil-kecil itu gitu. Menurut aku itu banyak tergantungnya gitu. Jadi nggak bisa pasti gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau memang semuanya berjalan dengan lancar akan sangat baik. Berarti kan sebetulnya works dong. Bisa, iya. Kalau memang kayak dia viral, terus barangnya sudah siap di segala macam chainnya, mungkin akan ada serbuan orang akan membeli gitu. Oke. Ada satu lagi belum sampai di situ, belum membeli. Apakah iya produknya enak? Nggak tahu juga kita, ya kan? Begitu produknya ternyata basi, nggak enak, nggak lanjut juga gitu. Kan yang disalahin nggak bisa si marketingnya doang dong, gitu. Nggak bisa iklannya doang dong, gitu ya kan? Iya. Kan tergantung produk lo juga gitu. Ya kan bisa aja lo dapat orang udah membeli sekali beli, orang nggak beli lagi gitu, nggak return customer gitu. Jadinya ya berarti ada yang salah di brand lo. Si brand lo sendiri gitu ya. Iya, jadi memang kalau itu nggak bisa jadi seperti harga mati. Kalau itu laku, itu viral akan laku, nggak juga mesti. Terus misalnya ini tidak viral ternyata tidak viral terus serta merta ini pasti nggak laku, ya nggak juga kok gitu. Bisa juga dari mulut ke mulut apa segala mungkin juga.
iklannya basi, nggak jadi apa-apa. Ternyata brandnya karena enak dan barang bagus, ya laku-laku juga, bisa juga. Karena segala macam kemungkinan tuh mungkin terjadi. Jadi emang nggak bisa harga mati. Tapi idealnya barangnya bagus, terus supply chain-nya bagus, terus misalnya iklannya viral. Tapi yang ideal itu kan jarang sekali ya Pak. Susah juga ya, kadang iya juga ya. Ada contoh Om? Ya memang yang Om bikin, brandnya sebut saja brandnya. Gak berani gua. Ada. Iya sih, confidential sih ya. Susah karena itu juga sih, karena itu flaw, karena itu agak seperti kesalahan ya gitu. Kok kesalahan kan success story? Bukan. Kalau yang success story ya, enggak yang tidak sukses itu. Oh ya, enggak. Aku mau nanya yang success story. Oh, success story. Sebut aja misalnya. Salah satunya Ramayana ya. Hah? Kosong itu? Oh ya, kosong gitu. Hah? Kosong. Karena Kosong. momennya pas. Lebaran, momennya pas Lebaran. Lebaran ya? Iya, mungkin salah satunya ini gitu. Gila, ini nempel banget ya. Ini tuh iklannya sangat tidak gue duga-duga sih akan menjadi viral. Gila. Karena gue nggak rencana. Kok nggak rencana? Viral tuh nggak pernah direncanakan. Oh iya sih, gitu. kita nggak tahu bolanya kemana. Coba dong di play dong. Gila, ini iklan nempel banget ya. Keren Om Dimas Jai. Keren. Iya. Kan aku pernah ngomong gini, salah satu tolak ukur sebuah iklan sukses itu, campaign sukses itu adalah biasanya dijadikan bercanda di tongkrongan. Oh iya. Begitu emak itu jadi OB-nya mukanya. Perhatiin nggak? Ya, apa? Emaknya tuh jadi OB-nya mukanya. Gua agak lupa banget. Coba. Emang iya? Itu kan emaknya nih awalnya kalau lihat ya. Coba Kan dia ngasih ke emaknya. Kan ini titanya mimpi soalnya. Ini emaknya. Oh iya. Gua baru nggak lagi. Pas buka OB-nya. Iya. Terus lihat dia kaget. Oh, OB-nya. Gila, itu cerdas. Padahal ini ya di ruangan, nggak perlu set yang kerja lembur kayak kuda. Itu juga nggak sengaja, nggak direncanain gitu. Maksudnya? Jadi sebetulnya di storyboard tuh nggak ada gitu. Terus waktu itu gara-garanya gue tuh lagi reiki, lagi cek set gitu untuk naruh si ibu-ibu ini kan. Terus gue nggak punya tempat lagi. Lu lihat aja nggak ada tempat lagi untuk naruh si satu lagi ibu gitu. Karena itu ada lemari dan ada magicom. Gue bilang udah taruh aja dalam magicom situ lah gitu. Caranya gimana? Oh, direndam dulu malamnya. Terus besok Nggak. paginya buka. Gak gitu. Emang nasi. Enggak, itu ada di dalamnya dia, ada di dalamnya. Maksudnya Karena di dalam lemari itu. Iya. Oh iya, cuma maksudnya kan itu setengah dong magic jar-nya. Iya. Potong setengah kan? Setengah. Iya nggak bulat, Inong. Bete tuh nggak full frame gitu. Gajinya paling gede itu. Apa yang nggak full frame? Hah? Lu muka bete tuh. Enggak ini. Enggak, emang sengaja disuruh begitu. Iya benar. Nah, kayak ini nih kejadian ini emang waktu itu viral dan kebetulan kan untuk pangsa pasarnya Ramayana menengah ke bawah, Om. itu memang mereka seperti punya habit kalau mau lebaran emang mereka jalan-jalan ke department store. Itu gitu berhasil kan. loh. Ini jujur ya. Ini gara-gara iklan ini angkatan-angkatan saya lah ya yang umur 30-an lah, milenial. Iya kan, gara-gara iklan ini kena loh Om ke mamaku, ke papaku. Oh iya dulu apa ya? Kami diajak sebelum lebaran beli baju barunya, kita ke Ramayana Ciputat. Oh. Iya. Kena loh maksudnya ya. Ini kita udah gede sih kayaknya ya. Kita umur berapa ya, Nong? Oh, ya aku SD sih. Jadi Iya, segituan lah ya. 6 tahun. Ramayana ada di Bogor sih. 6 tahun loh. Jadi enggak, ini bukan 6 tahun mah pas tayang ya kan? Enggak, iya. 6. Maksudnya pas di era-era kita Iya. ngelewatin kita hari raya ke Ramayana. Iya, itu. Iya. Jadi emang habit itu kebetulan sudah ada. Udah ada. Sekarang gimana Oh, caranya? ngerti. Jadi settingannya tentang itu harus nebeng habit. Ini Rumus iklan biar works. salah satunya gitu ya, salah satunya. Karena kan di sini kan dikasih tahu kan dia mau pulang bawa Iya. buah tangan buat keluarga. Iya, berarti gitu kan strateginya kalau ngomong marketing atau advertisingnya adalah nggak usah repot segimanapun gimmicknya, cukup ngikutin arus kalau lo udah customer punya kemana. habit, udah punya insight, kenapa nggak dipakai gitu? Oke. Intinya gitu kan, kita nyari insightnya. Kalau emang nggak ada insight, kering banget ya udah kita cari. Cuman kalau nggak sudah ada insightnya dan itu sudah berjalan dari tahun ke tahun, ya Iya, kenapa soalnya nggak kan kita kita bermain di situ? Gitu. Habit Keramayana waktu saya tinggal di Ciputat saat itu habitnya dari SD, SMP, SMA itu memang
kuat sekali dengan Ramayana itu. Makanya Om Dimas Jai masuknya dari segi habit, berarti kayak habitual market lah ya kasarnya gitu ya. Jadi ngapain lagi kita bikin apa ya, wave baru lah ya. Jadi misalnya kan orang mau pulang kampung bawa kado bisa dibilang gitu ya buat orang tua di rumah, ya belinya di Ramayana gitu. Habitnya itu menurut gue sih itu sebetulnya udah berjalan lama ya gitu. Gitu. Nah, tapi ini sekali lagi yang perlu orang tahu juga bahwa barang ini bisa terjadi seperti ini itu nggak cuman gue doang gitu. Maksudnya? Tetap ada klien yang approve, tetap ada agensi juga yang semula membuat roadmap ya. Oke. Untuk bikin ini. Emang idenya pas lagi ngeramu cerita memang gue sih gitu. Tapi memang ya itu Magic Jar tuh ya gue juga gitu. Tapi bahwa kan yang awalnya adalah yang penting ada satu orang mau beli barang atau mau ngadoin keluarganya dengan barang-barang dari Ramayana. Itu kan roadmap awalnya. Itu objektifnya. Jadi mereka yang mau melakukan riset apa segala itu agensi. Gitu. Untuk ngasih tahu bahwa mereka mau pulang kampung. Jadi kan segala macam roadmap yang habit tadi itu gitu. Mungkin udah dari agensi. Jadi gue tinggal nyemplungin aja. Gitu. Jadi roadmap akan kepake kalau memang di tangan orang yang tepat juga, karena kadang kalau cuma tadi yang mungkin akan beda nih kalau dari outputnya saya ketika denger pokoknya ada orang pulang kampung nanti belanjanya di Ramayana. Ya mungkin saya bisa kesini lah, mungkin kemana gitu. Cuman kan. kalau di palak preman ini gue nih, jadi maksudnya yang tadinya tuh palak preman apa tuh itu udah dari gue sendiri. Yang ini nih. Ya kan ada palak preman. Iya. Dan dibikin tentang vibes jadulnya juga siapa? Ya gue. Kalau itu gue. Maksudnya itunya dari gue karena mungkin dari berangkat dari kasidah ya. Kasidahnya itu sebetulnya bijinya kasidah itu bibitnya itu dari agensi. Oke. Tapi lagunya tidak begini. Cuman mungkin dia mau pakai kasidah sebagai musik bass begitu. Kemudian musiknya gue yang bikin dengan lirik yang agak ngawur gini ya gitu. Jadinya kan ada di palak preman apa segala gitu-gitu itu ya dari gue gitu. Nah, tapi memang bibitnya semua dari agensi tetap gitu. Nah, agensinya kan harus connect juga. Kalau agensi nggak connect susah juga gitu. Dan enaknya dia ngasih ngelepas gitu. Kalau ngelepas tuh enak gitu. Ini hasil lepas kandang saya. Iyalah. Sekelas beliau mah dilepas mah udah juga. Justru enak aja. Enak yang dapat portofolionya agensinya nih. Maaf agensi. Enggak kok. Kita di sini untungnya kita ini salah satu yang bisa bareng gitu ini ya frekuensinya. Oke. Di sini. Kalau nggak jadi begini soalnya. Karena frekuensinya bareng gitu. Tapi memang ceritanya dibikinnya baru gitu. Bahwa ini orang capek kerja, terus dia mau ngasihkan apa? Karena dia mau ngasih oleh-oleh buat keluarganya gitu. Di tengah jalan dia dipalak preman. Premannya baik, lagi dibalikin dikit duitnya. Terus udah dengan duit segini ini gimana ya gitu, gue masih gimana ya? Ternyata ada diskon dari Ramayana, tetap bisa loh, tetap masih beli gitu. Insight-nya begitu. Message-nya gitu. oke banget sih. Gitu. Ya. Iklan-iklan yang lain. Ada ilmu-ilmu yang belum kita harus korek nih beliau nih teman-teman, biar potensial. Karena kalau sekarang gini ya, sebelum ke iklan lain gini deh. Ini kan distribution channelnya kan banyak banget ya. Artinya gini, mungkin Om bisa bantu saya terkait kenapa sih iklan-iklan zaman dulu kita lebih gampang ingat tagline-nya. Betul. Jadi, apakah peran dari si pembuat iklannya kah? Atau memang pendistribution channelnya banyak banget? Kalau dulu kan cuma 3, TV, radio, koran. Anggaplah TV yang powerful. Jadi sehingga kita gampang banget iklan dengernya mungkin soundnya mana, berapa lapis, ratusan lebih, ya kan, diputar, dijilat, dicelupin gitu. Apa sih iklan-iklan zaman dulu tuh? Ya kan? Ya banyak lah pokoknya, Indomie seleraku apa segala macamnya. Nah, kalau sekarang kayaknya coba sebut tagline zaman sekarang, iklan zaman sekarang yang ingat apa? Sebut aja. Mau brand lama apa brand yang baru deh. Susah ya. Kalau ada jalan doang sih. Iya maksudnya. Itu Gojek juga, saya juga itu. barang teman-teman Gojek. Yang mana? Cendekiawan. Pasti ada jalan. Cendekiawan. Oh, itu iklan terluar. Kita selalu bahas jadi contoh kasus kita kan. Cendekiawan ada, Om. Nah, iya. Om, itu juga satu frekuensi itu. Om izin ya. Tapi jangan tagih royalti. Enggak. Apa? Kadang saya kalau lagi ngisi workshop apa segala macam saya pakai contoh kasus saya itu. Oh iya. Bagus.
Keren, itu keren. apa namanya? Cendekiawan yang Cendekiawan. orang gemuk sama orang kurus itu bukan sih? Oh, bukan. Ini yang Itu yang yang mana sih? mainnya cendekiawan Yang itu tutup botol, tutup Ya. galon apa namanya? Pakai yang pokoknya orang jadi segala sesuatu yang sempit jadi bisa lebih kreatif kan, lebih kreasi kan? Iya. Yang galon lepas tangkainya pakai garpu. ya. Itu Betul, siapa betul. ide-idenya Om juga ya? Oh, bareng-bareng. Jadi ada sedikit dari teman-teman kreatif di Creative Labs. Creative Labs tuh in-house-nya Gojek. Oke. Terus ditambah lagi gitu, tambah lagi macam-macam gitu. TB Putra bukan sih? TB Putra. Betul, tuh- betul. Iya kan? Betul. Cendekiawan the best itu campaign-nya. Mm. Yang mana Om? Ini, Om? BB, Bahari. Nah ini yang gue bilang tadi dispenser pakai Ya. garpu. Iya. Ini sering saya jadiin contoh kasus nih, keren soalnya iklan deh. Jadi nggak ada alasan lah ya. Pakai apa aja bisa istilahnya gitu. Maksudnya Iya. nggak ada alasan. Maksudnya Iya. lo mau memulai bikin konten yang ada tutup air mineral Iya. dijadikan ini. Itu tadi air mineral, kepala tutup tuh kreatif. Nih gue udah gitu yang bakso tadi gue juga. Jadi udah bareng-bareng Ya, gitu. bakso itu. Itu pentingnya satu frekuensi sih. Jadi memang pada akhirnya memang nggak director seorang gitu. Mestinya memang tetap harus bersinergi sama teman-teman yang lain gitu. Jadi emang selalu orang berpikir oh kayaknya Dimas Jadon enggak juga sih, mesti rame-rame juga. Oke. Iya gitu. Cuman sering banget dipatahin tuh sering banget gitu. Jadi Ini Allah ini kreatif banget. Ini desa. tapi ini beneran kan saya. Iya. Nah, tapi kan ini memang insight emang manusia Indonesia. Gila Gila sih. Iya maksudnya. Iya oke lah. Oke next. Apa play coba play. Iya biar nggak langsung kecampur. Emang iklan tuh Ini juga selfie pakai cangkul. gila. Ini kayak inspirasi dari mana? Dari Flags of Iwo Jima. Tahu nggak Flags of Iwo Jima yang Itu yang tentara Amerika di Iwo Jima itu? Iya. Itu Oh dari situ. itu inspirasi dari sono, tapi versi Iya. Indonesia. Oke. Dan ini gimana responnya si Cendekiawan? Kita ngomong sales deh. Nah, kalau cendekiawan ini kayaknya di sini bukan kelihatan banget bahwa dia tuh bukan untuk sales di ini. Buat growth. Ini buat seperti awareness. betul buat awareness sama buat growth juga. Apa seperti campaign ads gitu. Jadi bukan tactical ads gitu. Tactical ads-nya ada di 15 second turunannya ini. Oh, jadi iklan itu ternyata ada yang 60 second, 30 Ya. second sama 15 second. Betul. Ini versi panjangnya lebih deh nih. Loh, emang bedanya apa? teman, 60 15 second itu ada ngaruh Ya, strategi-strategi khusus. kadang-kadang ada yang cut down khusus. Jadi memang kalau misalnya dari campaign begini ada cut down benar-benar ngambil dari sini. Ada Oke. juga yang kita bikin dedicated gitu. Bedanya apa sih? Berbeda. Jadi tujuannya? emang mau ngasih tau promonya gitu. Bahwa nanti di 15 secondnya kalau Gojek sering begitu. Jadi 15 secondnya mereka benar-benar fokus di promonya gitu. Misalnya kayak gini juga model-model cendekiawan juga apa gitu kontennya. Terus di terakhirnya ada si ininya promonya gitu. Oh, Jadi oke. benar-benar spesifik itu sebagai tactical campaign gitu. Karena kalau campaign kan macam-macam, ada corporate campaign, ada si ini kayak model tactical campaign tuh Produknya. iya betul benar di dalam produknya gitu. Nah, kalau di sini benar-benar cuman seperti mengusung ini baru lah gitu ya, Gebrakan, breakthrough. Iya, marketing baru lah bisa dibilang begitu dari yang sebelumnya. Oh iya, new Gitu. marketing ya maksudnya. Bahwa ya. orang-orang yang menggunakan Gojek adalah one of the cendekiawan gitu. Wah gile. Gitu. Ya mungkin gini Nah. kali, kalau istilah aku Om di Profesor Philip Kotler ada marketing 3.0 menyasar kepada ketika gue pakai Air Jordan, ya gue pengen kelihatan kayak Michael Jordan. Biasa. Ya kan ketika gue beli iPhone biar kelihatan kayak pengusaha sukses, Rolex juga demikian, naik Harley juga kelihatan gitu kan. Jadi bukan beli karena produknya tapi beli karena gue dipandangnya sebagai apa. Iya. Makanya pakai campaign Cendekiawan, Iya. kalau lu pakai Gojek Lo dipandang kreatif. satu yang cendekiawan sama kayak ini orang-orang gitu. Keren. Tapi itu datangnya New dari marketing. teman-teman Creative Labs, datangnya. Ah. Itu yang kayak gitu. Tapi kan begitu pas dieksekusi Ya, yang penting eksekusi. productionnya ya. Tadi kan gue bilang kan eksekusi itu ngaruh. Nanti kalau misalnya yang eksekusi ya orang lain ya jadinya lain juga gitu. Ya tadi gue bilang ada 3 pilar itu. Ya, Antara ide, komunikasi sama
eksekusinya gitu. Jadi itu tetap harus sama-sama lah itu gitu. Oke. Pastinya. Dan dari 30 detik, 15 detik itu yang ngaruh dari segi kebermanfaatan itu yang paling cepat atau yang paling lama, Om? Kan ada yang bilang katanya kalau durasi lama kan message-nya bisa sampai semua. Tapi belum tentu Banyak time yang spend gampang watching. skip, ya. Iya, tapi time spend watchingnya misalnya emang orang belum average duration di YouTube deh. Belum tentu orang nonton tayangan gue sejam, belum tentu the average duration rata-rata durasi orang menontonnya sejam juga kan. Nah, apakah video panjang dengan mengharapkan maaf ya, kan kadang kan klien kan aku juga ada agensi kreatif lah ya, buat media tapi kan kadang klien tuh pengennya semua info dimasukin. Maksudku ini gimana cara ngejarnya gitu, video nggak mungkin 2 menit 3 menit gitu loh. Jadi harus yang dikorbankan yang mana, Om? Maksudnya? Ya, yang bisa kalau gitu kan pasti ada, ya itu susah juga sih. Klien juga kita nggak bisa. Dulu tuh gini, awal-awal dulu kerja di iklan tuh wah penuh dengan emosi ya gitu. Oke, iya. Pasti kan karena kita kaget juga ya gitu, karena ini klien begini amat ya gitu. Tapi ternyata emang mereka memang spesies yang berbeda gitu dengan orang yang di bidang kreatif gitu. Oke. Emang benar-benar spesies yang berbeda gitu. Bisa sama-sama nonton Netflix tapi yang nonton beda. Sama-sama punya Spotify yang didengerin beda. Pasti begitu kan gitu ya. Orang-orang itu kan gitu. Jadi emang kita harus benar-benar punya jembatan secara komunikasi gitu. Nah, kadang-kadang maunya mereka mau semua dimasukin itu kan karena nggak mau rugi aja ya kali ya. Itu. Ya kan nggak mau rugi, tapi justru bisa jadi rugi karena malah nggak ketahuan apa-apa, malah nggak dapet apa-apa yang nonton gitu. Lo dapat 5 message dimasukin dalam durasi 1 menit misalnya atau 30 second bahkan gitu ya. Nah, orang malah tidak nangkep not even one message. Jadi mendingan 1 message tapi powerful. Tangkap. Tapi abis itu kan lo masih punya punya yang lain, punya instrumen yang lain. Masih ada radio, masih ada print, masih ada macam-macam dong, masih ada yang digital dan sebagainya gitu. Itu sih, itu yang sangat mungkin orang masih sangat nggak mau terima gitu. Iya. Gitu bahwa kadang-kadang kita perlu begini aja kayak gini nih. Ini kan nggak ada message promonya kan nggak ada di sini gitu yang di Cendekiawan ini. Dia justru turunkan di 15 second nanti gitu. Oh, di situ. Dibikin, di print dibikin, di aplikasi dibikin gitu. Yang benar-benar intek sama si konsumen langsung gitu ya. Gitu. Kalau ini kan lebih ke masalah pride, masalah kayak gitu-gitu. Jadi tergantung lo mau bikinnya iklan apa sih gitu, intinya gitu sih. Kalau mau bikin iklan promo ya lo bentar aja, dor udah gitu. Bebas ongkir, iya, gitu kan. Dor udah angka gitu. Kembar gitu. Ya, lebih ke data gitu ya. Jadi semua speednya cepat gitu. Kalau mau bikin iklan yang seperti ini, gaya yang lebih tematik ya. Tadi gue lupa tematik campaign ya memang tidak masuk promo. Kok kebayang nggak begini tiba-tiba ada Gojek dari sini ke sini berapa rupiah kan aneh ya gitu. Jadi emang gitu. Jadi memang pada akhirnya harus rela untuk dipisah gitu. Kalau kayak yang panjang kayak begini, kayak tematik ini, call to actionnya apa, Om? Ujungnya? Call to actionnya cuman ngasih tahu bahwa kalau lo pakai Gojek, lo one of the cendekiawan, lo di jalan yang benar, gitu. Wah gila. Ya benar dong, yang ini. Kan karena selalu ada jalan, ya itu si Gojek itu gitu, misalnya gitu. Di jalan yang benar. Itu powerful banget ya. Nah, kurang lebihnya gitu, kurang lebih. Aku butuh insight juga dong terkait masalah di iklan dan klien dan produk. Kadang kan klien kan mintanya kan kalau bisa produknya di depan. Le mineralnya kalau bisa di depan. Iya, betul. Langsung jualan gitu. Iya, betul. Ya kan kadang kan kami selaku ini KOL ya. Yang ini, betul. Nah, iya dong, kami selaku KOL kan kadang influencer apa segala macamnya. Begitu dapat brief gitu misalnya tadi lah, contoh aja le mineral gitu. Tiba-tiba mungkin ketemu kliennya yang kayak aduh pas lagi ngobrol di depan storytellingnya langsung taruh depan dong botolnya, langsung bahas aja produknya. Kadang kita sebagai influencer kita ngamanin portofolio atau views juga kan, kita kasih masukan apa segala macam. Ya. Iyalah, ini mah jualan nih, nih palingnya endorse nih. Itu gimana sih Om sebenarnya? Iya itu jadi gini, kayaknya dulu ada satu konvensi gitu, kayak ada satu pengertian bersama di mana kalau kita bikin iklan 3 detik pertama tuh harus masuk brand. Nah, ini mulai nggak tahu siapa yang ngomong itu gitu ya. Di siapa yang nge-brief juga gue nggak tahu gitu ya. Itu seperti kayak udah ada mereka berpikir seperti itu. Tapi justru menurut gue karena sering banget orang jadi ilfeel di situ gitu. Menurut gue loh ya. Ini sekali lagi menurut gue bukan menurut buat yang lain. Karena sering banget begitu tadi lu bilang betul. Begitu lo tiba-tiba ada brand di depan, udah ilfeel duluan ternyata ini adalah iklan gitu.
Dan gue juga banyak melihat iklan-iklan yang memang ada twist di belakangnya atau membuat orang ini iklan bagus banget misalnya gitu ya. Itu karena di depannya kita tidak tahu bahwa itu iklan. Ya dong. Ternyata di belakangnya anjir ternyata iklan gitu ya. Anjir ternyata iklan gitu. Banyak iklan-iklan gue yang seperti itu. Yang contohnya yang itu yang Nusantara tuh apa? Es krim. Es krim itu ntar lihat apa Indo es krim ya, Indo es krim. Itu di tengah di belakang baru ada disebut Indo es krimnya gitu. Nah, itu kebetulan juga sih. Tapi intinya bahwa orang jadi tahu oh ternyata nih iklan. Pada saat itu dia udah kadung nonton. Tanggung nggak selesai juga menurut gue gitu. Jadi kita punya memang metode yang berbeda nih sama orang-orang yang paham yang iklan 3 detik di awal sama paham yang iklannya di produknya di belakang aja sebagai twist gitu. Sebagai bisa juga sebagai hook malah bahkan gitu ya. Jadi emang punya gaya yang berbeda gitu. Tapi memang kalau gue pribadi gue kurang begitu suka, kurang begitu nyaman lah di depan udah ada iklan gitu. Karena orang udah tahu, pasti udah tahu bahwa ini iklan. Satu-satunya jalan kalau udah begitu ya sudah. Kalau lo udah mau begitu, berarti gue harus bikin hook lagi ke belakang di mana orang tetap stay meskipun lo udah tahu bahwa ini iklan. Jadi begitu udah mau ngantuk atau boring udah ketahuan iklan, kasih hook lagi. Iya, jadi begitu lo udah tahu bahwa ini adalah suatu iklan, lo sebagai kreator atau director harus mencari akal gimana caranya lo dapetin hook lagi di dekat situ untuk kemudian memaintain orang untuk terus nonton gitu. Padahal dia udah tahu itu iklan, tapi itu nggak mudah ya, gitu nggak mudah gitu. Sering gagal. Itulah alasannya kan tadi yang aku bilang di awal bahwa kenapa sih kalau Om Dimasja ini bikin iklan pasti ditontonnya udah tahu nih iklan tapi ditonton sampai akhir ya. Iya. Berarti diganjar. Itu ada ukurannya nggak berapa menit sekali? Nggak ada sih. Emang kita cari itu deh. Kita cari aja. Kita cari gara-gara aja. Coba ini. Kita cari aja. Nah kalau ini awal panjang ini. Panjang maksudnya iklannya panjang, di tengah-tengah baru muncul. Jadi orang melihat itu udah 3/4 iklan. Oh iya, ini dari awal aja kita langsung udah action gini. Udah kepalang tanggung untuk tidak menyelesaikan. Iya. Oh, itu ada tekniknya juga ya? Iya, menurut gue itu sebagai contoh kasus bahwa itu berhasil, nggak ada logo apa-apa tuh buktinya gitu. Gila. Ya itu tapi ini jarang-jarang ya. Yang bisa gini jarang-jarang bener. Susah ini kalau bukan memang jam terbangnya. Iya nih, ini mah market kita banget ini. Nonton begini nih. Iya. Stay udah pasti langsung. Dari awal. Nanti iklannya ada di detik, di menit. Lupa gue, pokoknya 3/4 lah, sekitar 3/4 bisa di coba aja deh. Ya ini mah orang udah kadung nonton bener. Terus ke kanan. Itu yang handphone itu loh. Gua tahu lagi iklannya. Iya. Gua juga nonton soalnya. Gila. Yang orang jadul begini tapi pakai handphone. Iya. Iya, pas begitu di hover. Iya, benar. Masuk 9 gag tuh, gue juga heran tuh bisa masuk 9 gag tuh. Gila, ini mah viral banget ini. Iya. Sekali lagi juga gue nggak nyangka. Ini kan jadi dibercandain sama orang-orang masalahnya. Iya. Gaya-gaya jadul kayak sinetron Indosiar. Iya. Tapi emang itu inspirasinya. Iya benar. Gila. Jadi kalau green screen ya jangan bagus-bagus. Gue termasuk penonton. Ini baru muncul nih iklannya. Coba lihat aja di detik keberapa bisa lihat mas. Coba. Tuh di 147 ya udah hampir 3/4 tuh. Setengah lebih ya kan baru muncul. Pas ini udah tanggung lah selesai aja nonton. Gila. Langsung masuk kan ininya apa namanya logonya gitu. Iya. Di insert ya. Tapi ini dengan segala kebaikan agensi dan klien sih mau diginiin. Bisa begini. Ini benar-benar satu frekuensi sih gitu. Ini ide siapa Om? Ide awalnya dari teman-teman agensi hanya keluarga rebutan es krim. Tapi jadi naik elang gini. Bukan es krim tapi mereka dengan gaya baju-baju tradisional. Iya. Terus akhirnya gue lempengin jadi sinetron gini. Begini ya. Palang tanggung gitu. Gila. Dan proven nih orang-orang kayak begini aja makanya skin beginian gitu ya. Langsung jadi mana-mana kan. Mungkin ini juga nggak, orang gini apakah ini mereka makan langsung? Ya nggak, orang juga pasti mengerti sih. Bahwa cuma kan message-nya udah keburu nancap di sini. Bahwa yang penting maksud gue ini kan kalangan ini bisa makan seperti ini gitu, bisa di grab sama
sama mereka gitu. Tapi kan bukan berarti orang-orang kerajaan makannya ya nggak juga kan. Oh iya. Makanya orang kan tidak berpikir seperti itu. Jadi makanya sering banget klien berpikir masa iya sih orang-orang seperti ini makannya es krim? Ya nggak juga kali. Ini kan iklan ya. Iya, gitu. iya. Maksudnya kadang-kadang bukan ke situ juga arahnya gitu. Gila. Indofood ya? Indofood Tadi ya brandnya ya? Indofood. Coba ke bawah dong, Dim. Ke bawah dong. Ke bawah, coba. Ke bawah aja, Kayak itu ke bawah. itu. Enggak, kayak dia nih. Respon. Oh, respon. Oh, nggak banyak gue mah. Itu keren, Bang. YouTube gue mah dikit. Macam iklan ekstrak manggis lah. Gila. Keren Mas Dimas. Konsepnya parodi sinetron laga zaman dulu. Kasih Indosiar gitu ya. Itu kan Salut, buktinya Bang. orang nangkep kan. Maksudnya yang penting kan Sungguh. orang nangkep maksudnya apa gitu. Gila. Ini positif semua loh. Nggak ada yang norak gitu maksudnya. Iya. Tuh, pengen sekali aku gampol tuh apa? Gampol tim kreatifnya. Nggak Oh, tahu. gampol. Ditampol, kesel dia. Ja. Ke sini abis nonton Vindes, Bravo di Mas Jai. Oh, sampai Vindesnya ngomongin. Tempat waktu itu ke yang di net tapi iya betul. Itu tuh. Heeh. Goalsnya dapat viral, bagus banget. Saya jadi pengen beli Indo Ya, es tapi krim. benar tuh sayangnya sangat langka sekali iklan seperti ini. Emang jarang bisa kejadian seperti ini gitu. Iya. Gitu. Apalagi sekarang ya, mungkin gue juga tidak menyalahkan. Industrinya sendiri juga mungkin lagi agak susah sih. Iya, itu ya. Agak industri segala macam produk produk ini itu mungkin sekarang juga agak nggak Itu kenapa selancar ya, Be? dulu ya. Nah, ini kita bahas nih. Pinggir jurang nih asik nih. Karena ke-trigger sama komen ini. Sayangnya sangat langka sekali Iya, iklan iya. seperti ini. Om, Iya. ya mudah-mudahan Anda mau jawab ya, Om ya. Aku kan berangkat dulunya kan musisi, Om. Iya. Jadi kadang kalau denger cerita-cerita kawan-kawan Bu Acin atau mungkin dulu Musika Studio apa segala macam gitu ya. Karena kan aku di situ ya. Cerita-cerita tentang mungkin ya, ini buat ambil pelajaran aja teman-teman. Musisi-musisi zaman dulu kan karena tough banget ya. Perjuangannya luar biasa gitu kan. Nggak kayak dimanjakan sama yang sekarang. Bukan berarti yang sekarang tuh buruk ya, disclaimer ya. Tapi kalau sekarang salah, fals di akhir, dihapus aja bagian itu, tinggal disambung aja pakai software audionya gitu. Kalau zaman sekarang kan harus gulung pita, ya kan? Misalnya kan salah di sini ulang dari awal. Artinya mungkin berbeda skill-skill zaman dulu sama zaman sekarang. Apakah gara-gara ada komen-komen seperti ini, Om, sayangnya sangat langka sekali iklan seperti ini tayang di televisi gitu. Maksudnya kan ini kan bahasa positifnya adalah ini kreatif luar biasa gitu. Sehingga ya, salahnya di mana? Maksudnya maaf, apakah SDM kita menurun untuk yang director zaman sekarang atau mungkin orang-orang kreatif zaman sekarang gitu kan, sehingga ya tadi menjawab iklan zaman dulu kita lebih message-nya lebih nancep kan ketimbang iklan-iklan zaman sekarang gitu. Kayak sekarang iklan lo tau branding nggak? Ya tahu sih gitu. Apa yang lo lihat? Ya udah ya itu. Memorable gitu ya. Iya gitu. Ada apa sih Om dengan SDM kita kah? Maaf ya. Apa sih sebenarnya? Gak cuma SDM sih, juga kayak permintaannya juga sih bisa jadi. Ya SDM kliennya berarti. Iya. Gila malah gue yang maaf, Iya. malah saya kepancing. Jadi memang mungkin iklimnya sekarang beda sama iklim dulu ya, daya jual, daya beli gitu ya. Sekarang berbeda sama dulu gitu. Sekarang kan apa-apa semua lebih tinggi harganya. Mungkin berat juga kliennya, mungkin ya, kita nggak tahu ya. Mungkin dengan segala macam dolar apa segala gitu ya. Mungkin kita nggak tahu ini urusan gedenya nih sono nih urusan sononya. Ya. Nah mungkin permintaan dari klien juga akhirnya mau yang lebih straightforward gitu. Ya straightforward. Udah gitu mau yang lebih ya jelas-jelas aja lah gitu ya, nggak usah main-main lah gitu. Gue mau jualan ini nih gitu. Lah, Gitu, tapi bisa kan juga akan ngefek ke penjualan dia juga. Ya bisa juga. Maksudnya Maksudnya mau emang buru-buru Iya, lo mungkin- budget bayarnya biar pengen murah tapi ya dia sendiri yang jadi korban. iya mungkin bisa juga gayanya begitu. Mungkin ke volume bisa juga lebih sering nayangin iklan daripada bikin satu iklan besar tapi efeknya nggak terlalu besar gitu. Mungkin hanya sekedar lebih ke tematik, lebih ke ya orang udah tahu kok kita jualan apa gitu. Mungkin sekarang lebih tahu orang. Gue pengen orang tuh beli, bukan cuma hanya tahu, ya kan gitu kan? Oke. Ya kan itu juga kan. Kalau hanya tahu, kalau tidak beli buat apa? Pada akhirnya kan ujungnya gitu. Ya iyalah. Gitu. Nah itu dia mungkin itu gitu. Mungkin salah satunya itu. Itu satu tuh itu di departemen yang sono ya gitu. Departemen yang ngerjain gitu ya. Departemen yang ngerjain itu soalnya juga ada kecenderungan kan kita kalau dulu kan minim sekali referensi ya, gitu minim sekali referensi. Kita bisa mencari referensi itu kan benar dari buku, dari berbicara, belajar sana sini gitu.
mau nggak mau buku tayangannya di YouTube juga dulu belum populer, belum ada malah gitu ya. Jadi memang atau nonton film gitu kan kita cuma dari itu atau dari iklan-iklan yang lain gitu. Jadi sekarang, langsung di depan handphone udah ada semua gitu. Jadi godaan untuk mengcopy atau godaan untuk kayaknya gue bisa dibikin gini, segera untuk bikin yang mirip-mirip, cuman geser dikit, geser sana dikit, itu lebih besar gitu jadinya. Gitu. Jadi memang mungkin ini sekali lagi mungkin. Jadi mungkin godaan-godaan itu membuat mereka seakan memang lebih mudah mendapatkan segala macam gaya, mendapatkan segala macam keahlian atau bahkan gaya-gaya kreativitas tertentu gitu ya, dengan mudah gitu. Gue nggak bilang bahwa ini sekarang lebih jelek dari dulu, enggak juga. Karena memang zamannya seperti itu sekarang. Zaman seperti itu memang menggiring mereka menjadi seperti itu gitu. Sekarang orang ketahanan membaca aja seberapa tahan sih gitu. Iya. Sementara kita kan dulu disuruh untuk baca gitu. Sementara gue tuh baca susah juga. Gue tuh baca juling-juling gitu, jadi nggak baca kalimat pertama, pas kalimat kedua lupa ya, kalimat pertama lupa. Jadi apa ya gitu. Tapi kan gue memaksa diri gue untuk begitu gitu. Jadi yang hal-hal seperti itu mungkin sekarang mungkin jarang. Gue nggak bilang yang sekarang nggak pernah baca, mungkin ada, tapi mungkin secara general dimudahkan dengan segala macam fasilitas ini dan termasuk AI gitu ya. Masuk AI apa segala itu kan dimudahkan gitu. Bahkan kita bisa nyari referensi dengan AI. Lo bikin apa-apa keluar AI, oh iya bener juga kayak gini aja kita bikin gitu. Yang mikirin bisa juga gitu gayanya gitu. Sekarang tinggal kitanya aja, kitanya maunya seberapa jauh sih kita memanfaatkan itu semua gitu. Gue nggak bilang gue nggak pakai YouTube, gue nonton kok YouTube, gue nonton referensi, gue nonton gue membuat dengan AI segala, tapi gue tetap punya pemikiran bahwa semua datang harus dari gue gitu. Harus dari ide gue gitu. Jadi harus dari gue dulu harus mencari sesuatu baru gue cari di AI gitu. Jadi bukan kebalikannya. Orang kan sekarang udah dimanjakan ke AI dulu. Iya, gue harus cari gue mau buat apa dulu secara integrated secara ide dan sebagainya, struktural gitu ya. Ada konstruk juga, ada konstruksinya juga. Baru gue nyari di YouTube ada nggak ya referensi. Kalau nggak ada terpaksa pakai AI, kalau nggak ada juga terpaksa gue gambar aja gitu. Jadi buat nerangin ke klien sebenarnya lebih ke situ sih. Tapi semua core-nya harus dari kita kalau gue loh gitu ya. Core-nya harus dari sini gitu mestinya. Sini datangnya dari mana? Mestinya ya kalau gue pasti mikirnya harus jadi pecandu informasi sebetulnya. Pecandu segala macam informasi. Mau baik mau buruk tidak apa-apa, tinggal lo saring aja ntar. Ntar kan lo punya kemampuan menyaring gitu. Ya kan? Terus lo juga berhentilah, kalau gue berpikir berhentilah mencari perhatian, tapi berusahalah untuk memberi perhatian gitu. Jadi dari getting attention to paying attention gitu. Jadi kita melihat orang, melihat lo, melihat siapapun, gaya-gaya ini tuh akan lebih kita kan salah satu source buat kita ya, buat ide-ide segala macam itu salah satunya adalah memperhatikan kalau gue gitu. Perhatikan sekeliling gue gitu. Terus termasuk ya itu tadi pecanduan informasi. Nah itu akhirnya kita punya pride ya. Lama-lama kita punya pride. Wah masa ilmu gue segini aja, gue main kopi sini, main kopi sana. Jadi kan kita nggak rela ya untuk sama diri kita untuk mengeluarkan karya. Ini adalah hasil kopi dari ini. Kan kita nggak rela gitu. Nah sebetulnya yang kayak gitu yang lagi jarang nih kayaknya. Berarti harusnya kalau dengan tayangan seperti ini mereka terinspirasi dong. Mudah-mudahan. Jadi gini, ditekankan. Sejelek apapun karya kita, kalau itu original akan lebih bagus daripada karya yang menjiplak ya. Menurut gue loh ya, gitu. Iya. Nggak, gue selalu bilang, nih nggak apa-apa karya gue jelek apa segala, tapi nggak sebagus yang lain, keren-keren. Tapi seenggaknya gue nggak ada referensi yang benar-benar gue jiplak gitu ya. Kalau referensi itu mungkin. Karena kalau kayak tadi kita lihat kayak Ramayana, referensi gue ya Nasi Daria yang zaman-zaman dulu, itu referensi namanya. Tapi kan gue tidak mengcopy satupun scene dari situ gitu. Ya. Gitu ya. Jadi gaya-gaya bicaranya, gaya-gaya kalimat-kalimatnya tetap gue referensinya ya Nasi Daria gitu. Keren. Gitu. Tapi memang pada akhirnya lu jangan mengcopy, lu thanksin sama lu sendiri gitu loh. Mestinya. Kan lu malu lah gitu. Ntar pas lu, apalagi ntar kalau punya anak deh. Kalau punya anak, lo thanksin. Dulu gue ngapain sih begini, sampai nyontek-nyontek begini? Iya, thanksin, ya, gitu. Gile. Apalagi dengan ada nama belakang, ada nama keluarga, malu lah kalau gitu sebaiknya. Sama seperti Anda, Om. Saya akhirnya mengingat ada sejarawan zaman dahulu kala yang menjadi
atau mendapatkan gelar doktor. Ya. Dokter apa profesor? Doktor pertama. Doktor pertama di Indonesia, kakek beliau. Profesor Dr. Hussein Jayaningrat. Jayaningrat, betul. Di Leiden dulu. Tapi yang pintar tuh dia ya, sekali lagi yang pintar tuh beliau ya, bukan saya. Saya sih nggak terlalu pintar juga lah dengan hasil karyanya. Enggak, saya tuh tapi pernah terbebankan Om sama lumayan. Jadi, nama kalau kakek orang sejarawan kan itu Profesor Dr. Hussein Jayaningrat gitu. Maksudnya kan ada kata nama Jayaningrat di belakang gitu. Betul. Apalagi kan kalau lo pertama, tahu, iya kalau lo tahu beliau kan emang profesor pertama, doktor pertama gitu. Dan di kalangan akademisi itu memang salah satu yang harum, bukan salah satu yang emang harum namanya gitu ya. Sementara saya tidak lulus kuliah. Jangan lihat dari Saya kan situnya malu ya, akademisinya, tapi lihat outputnya. Ya makanya jadi kalau untuk masalah ini, tension nih gitu. Iya kan? Orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar doktor. Tadi beritanya tuh. Orang Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan gelar doktor adalah Hussein Jayaningrat. Sosok yang juga memiliki nama Pangeran Aryo Hussein Jayaningrat ini merupakan pribumi dari kalangan berada. Kalangan berada. Mewah. Tapi kalau saya kalangan ngadi-ngadi. berada mengada-ngada gitu ya. Tapi beda jalur ya, Om? Maksudnya iya, kan, dia di literasi di literasi. Tapi memang beliau tuh menikah dengan Partini ya. Partini itu anak dari keraton juga sih, Mangkunegoro ke-7 dari Mangkunegaran. Oke. Mangkunegoro. Nah, si beliau ini, Partini ini kebetulan jiwa seninya lumayan gitu ya. Termasuk si Mangkunegoro ke-7 juga begitu gitu. Dia bikin segala macam senda tari, bikin nulis kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya jiwa seninya datang dari sana gitu. Datang dari yang sepihak sana gitu. Tapi mirip banget ya dari hidung gitu ya. mulut. Iya benar, kalau saya sih ngeliatnya gitu ya. Dari mulut ininya apa ke dagunya apa segala macamnya. Jadi Gitu. dalam waktu dekat kira-kira apa nih Om nih di ujung obrolan kita ini, dalam artian ya terlepas dari kalau teman-teman pengen langsung kerjasama bareng sama Om Dimas Jaya, monggo lah ya, saya memfasilitasi. Maksudnya apakah ada workshop? Boleh nggak agak teknis dikit Om? Buat teman-teman misalnya sekarang banyak nih ya DOP bermunculan ya, banyak sutradara baru, banyak pelaku atau digital advertiser gitu. Apalagi sekarang eranya ads, ya kan, eranya meta ads. Jadi ngiklan-iklan ini kan menjadi dari yang besar sama yang kecil soalnya. Oh iya. Ada semua. Satu-satu deh Om. Ada ladangnya. Iya, ada nggak pelatihan Om? Sebenarnya gue belum, tapi gue pengen banget sebetulnya gitu. Tapi memang gue lagi berpikir apakah banyak yang mau nggak ya gitu, kira-kira gitu. Banyak lah. Hey. Apakah ada nggak ya? Iya iyalah, Gue kayak harusnya lah. Gue pengen belajar gue. Beneran gue mau belajar, sumpah. Gue orangnya soalnya into sama advertising, sama media. Gue suka di situ Om. Ya, mudah-mudahan nanti deh. Tapi intinya itu mungkin jangka panjang gue. Tapi intinya kalau gue bikin workshop di mana-mana, sebenarnya tergantung yang manggil aja. Gue ayo aja sebenarnya gitu, mau aja gitu, dengan senang hati gue selalu. Tapi memang gini, buat teman-teman yang memang sedang baru mulai atau sudah berjalan gitu, sebetulnya hati-hati ini aja sih. Kalau menurut gue hati-hati, pasti ada godaan-godaan untuk ngikut sini ngikut sana gitu, ngikut tadi mengcopy sini mengcopy sana gitu. Itu godaan-godaan itu selalu pasti akan ada gitu. Tapi memang kalau kita punya fundamental yang baik gitu ya, seperti sama juga perusahaan gitu ya. Kalau fundamental kita baik, kita nggak jadi director gorengan gitu kasarnya gitu ya. Director gorengan. Gitu ya, lagi rame apa gitu ya. Iya gitu, director gorengan. Kayak misalnya perusahaan juga gitu kan, di saham pasti kan juga sama lah gitu, ada. Biar naik. Iya kayak gitu kan pasti ada lah gitu. Tapi intinya kita perkuat fundamental kita gitu dengan segala macam keahlian-keahlian. Misalnya kita meskipun kita director, mencari tahu lah di lighting dan kamera bahwa ada rumusnya juga loh, naruh kamera itu di mana. Emang iya? Iya loh. Bocorin dong Om, dikit dong. Ya misalnya kayak coba. apa ya? Misalnya naruh kamera bahwa kita ngobrol, naruh kamera di sini sama di sana, sama wide shot di sebelah sana. Kita nggak bisa naruh yang tiba-tiba kebalik, arah kita jadi kebalik gitu. Kasarnya kalau nonton bola lah, nonton bola aja deh lo. Iya. Kita nonton bola kan gini ya, di sini nyerang sini, nyerang sini. Tiba-tiba naruh kamera kan nyerangnya jadi kebalik yang gitu. Oh, jadi kayak gitulah, itu kan nggak nikmat ya. Kebalik, jalannya kebalik jadinya. Kebalik gue belum nangkap nih maksudnya. Iya, kalau lo naruh kamera ke sana, nih yang nyerang ke sini jadi kebalik. Oh, jadi ketuker. Oke. Gitu. Terus kayak gitu-gitu. Jadi kan itu sebetulnya ilmu yang memang ilmunya kamera, tapi sebenarnya director juga perlu tahu gitu. Dengan editing apa segala juga sebaiknya juga. Jadi intinya tadi gue bilang, jadilah pecandu
pecandu ilmu gitu, pecandu yang terus mencari, tidak harus jago semua sih gitu. Tidak harus jago semua, tapi kita seenggaknya willing to know gitu. Pengen tahu gitu. Keinginan tahuan kita tuh terus diperkaya, dijaga gitu. Dilatih juga gitu. Nah, itu sih untuk yang baru-baru. Nah, karena juga sering banget bilang gini, kalau kita lagi mau mulai, kita selalu tersendat di kamera, di equipment gitu. Iya, harus beli yang mahal-mahal dong biar hasilnya bagus gimana Om? Padahal sebetulnya tidak harus begitu. Awal-awalnya loh ya, menurut gue loh ya. Awal-awalnya maksudnya nggak apa-apa juga kok, kamera sekarang juga banyak yang affordable, banyak yang second. Gue juga dulu bekerja dengan kamera-kamera second kok awal-awal gitu ya. Motret apa segala. Terus dengan handphone pun sekarang juga menurut gue nggak apa-apa. Sebenarnya intinya kontennya. Kontennya yang paling utama tuh isinya gitu. 4K gitu sekarang handphone udah pada canggih-canggih kan? Iya juga, tapi kan maksudnya gue juga nggak pernah juga segitu amat nyari quality gitu ya, nggak harus kok gitu. Kalau memang tidak harus mau di zoom atau segala ya nggak mesti juga gitu. HD juga nggak apa-apa. Jadi intinya sebenarnya tidak harus kita nyari standar terlalu tinggi, tapi kita melupakan fundamental yang di bawah, yaitu ide tadi itu gitu. Idenya kita crafting udah dipikirin banget, tapi ide dan cara mengomunikasikan idenya lupa gitu, kayak gitunya. Itunya dulu yang penting. Gitu, itunya dulu gitu. Jadi skill set sama tool set ya. Betul. Pada Paling akhirnya gampang. crafting itu sebenarnya bisa mengikuti gitu. Mengikuti aja. Cuman kan lo gini ya, kalau lo belum punya alat besar, ya beridelah dengan semampunya lo dulu dengan alat yang ada gitu. Gunakanlah yang ada dulu gitu. Oke. Gitu ya, tidak besar pasak lah bisa dibilang gitu. Iya. Jadi kalau memang belum bisa bikin Oppenheimer, ya nggak usah dulu, nggak apa-apa kali. Biar aja dia yang bikin nggak. Oppenheimer tuh apa? Ini film Oppenheimer. Film segede Oppenheimer. Iya, kalau lo nggak bisa bikin film. Sabar. Kalau Iya, ntar dulu, iya. tenang. Sabar Nanti dulu, akan jangan. Ingat ya, fundamental tuh bricks by bricks. Dari bata satu ke bata yang lain. Jadi satu rumah, jadi satu gedung, jadi satu menara gitu kan. Wow. Betul nggak? Wow, Pasti kan bener nggak? Dari iya, kecil lama-lama jadi itu. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung Betul, di atas tetapi ya. kan untuk bangun rumah kan lo harus punya fundamental yang benar dengan cakar ayam, besi-besi itu, dengan segala macam bricks by bricks tuh anggap aja ilmu satu dengan ilmu yang lain gitu. Gile. Kayak gitu. Sabar. Kenapa teman-teman? Lu kalau mau buru-buru, bahayanya adalah asal gerabak-gerubuk, taunya portofolio lu malah jadi reputasinya buruk. Yang ada lu ntar tanpa callingan, aku hanyalah pengangguran. Tulisan itu. Iya nggak? Tapi kalau memang value-nya udah kebangun pelan-pelan, portofolio ada, nama lu udah makin tersebar, callingan lu banyak. Lu main buru-buru, ujung-ujungnya pas first impression keluar, ini gini doang karya lu nih. Iya, hati-hati sering gitu kan di depan kayaknya wah polish banget, mengkilat banget, ternyata pas beneran ngerjain ternyata enggak. Lu besoknya nggak di calling lagi. Soalnya kata pesannya Om Dimas Jaya tuh, lihat hati-hati. Tanpa callingan aku hanyalah pengangguran bajunya. Gimana cara banyak callingan ya, dari elunya harus ditata pelan-pelan. Nanti akan jadi kok insyaallah. Iya. Siap Om. Terima kasih Om udah mampir. Nanti kita mampir dong ke sosial medianya Om Dimas Jaya dong. Dimas buka dong. Sama-sama Dimas nih Dim. Oh gitu. Namanya sama juga Dimas juga. Oh. Cuma emang agak beda. Nasibnya sabar aja Dim. Umurnya masih muda dia nih. Bisa dibentuk nih Om. Oh gitu. Berapa nih murah Dim? Tua tapi lo komisi. Yeah. Dimas Jaya. Coba. Alright, Dimas Jaya di ningrat.com ya. Berarti kalau mau kerjasama kolaborasi brand-brand startup sekarang bisa di DM aja apa gitu? Iya, tapi ya rata-rata pasti udah ada ininya. Rata-rata cuman di follow sama editor-editor dan videografer kita tuh. Mana? Enggak nih Hafiz. Oh iya, gitu. Iya, ini kan dari akunnya Lutfian tuh siapa? Oh, dari Dimas nih. Di follow sama pasti lah panutan bos. Lah, tapi kan ini juga masih Hafiz sampai sekarang tuh, tapi gue masih belajar loh. Hafiz editor podcast kita. Ya Hafiz editor podcast ini. Masih belajar. Jadi gini, kadang-kadang gue belajar sama yang muda juga, karena kan yang muda tuh toolsnya lebih ringkas ya. Lebih ringkas dengan AI apa segala itu tuh gue belajar lagi loh. Gitu maksudnya bahwa mereka mungkin lebih ngulik AI gitu kan. Mungkin gue juga perlu tahu juga untuk itu gitu. Jadi bukan berarti sekarang ini gue bisa ngomong sama lo terus jadi gue udah aja gitu. Enggak juga sih, gue setiap hari tetap kalau gue lagi pengangguran gini, tanpa gak ada callingan ya, gue belajar apa gitu. Belajarnya nggak ada hubungannya kadang-kadang. Gitu. Waduh, ini berarti kalau mau belajar agak jahat sih. Kita doakan semoga Om Dimas Jaya nggak ada callingan ya. jangan. Buktinya bisa mampir ke sini karena nggak ada callingan nih. Maksudnya, sibuk banget beliau. Enggak. Alhamdulillah gue. Tapi jangan didoain. Maksudnya kalau lagi belajar, misalnya belajar apa gitu ya, belajar ya segala macam yang
misalnya daerah-daerah aja deh gitu, pada kebudayaan aja deh gitu. Itu kan kita akan bisa absorb dengan enak saat kita tenang gitu-gitu kan. Segala macam belajar kan pasti begitu. Nah, itu sampai sekarang masih gitu. Termasuk ya itu AI apa segala gitu. Kan mumet ya kadang-kadang dengan segala macam. AI banyak banget, cepet banget lagi. Tapi gitu. ngebantu ya, bukan jadi lawan deh. Nah itu dia. Jadi gini, kita sama AI tetaplah kita majikan mestinya. Oke. Gitu. AI bisa jadi tidak bisa mengalahkan manusia. Bisa jadi ya, aku nggak tahu ya nanti gimana. Bisa jadi dia tidak mengalahkan manusia, tapi orang yang menggunakan AI itu menjadi sangat powerful. Bisa jadi orang yang menggunakan AI. Bukan jadi membunuh bukan AI-nya ya. Iya. Bukan jadi malah membunuh video editor. Ya video editornya juga harus mungkin menggunakan AI-nya. Jadi dia adalah video editor yang menggunakan AI gitu lah. Bisa jadi gitu nanti gitu. Jadi pembantunya lah. Betul. Kan AI akan sangat powerful dengan otak manusia. Oh iyalah, tetap betul kita kan manusianya gitu. Gitu. Jadi memang pada akhirnya yang mungkin udah kadung ada masa didiemin gitu ya. Nggak mungkin juga gitu. Ntar kita tertelan zaman kan. Jadi mau nggak mau kita memang harus ikutin juga, tapi bukan berarti terus kita jadi nyembah-nyembah dia gitu kan intinya gitu. Tetap harus bersama gitu. Gebrakan-gebrakan berikutnya ya. Oh, udah. Brand-brand gede nih banyak nih kayaknya nih. Ini buat teman-teman kalau mau langsung kolaborasi sama beliau nih. Beliau banyak dekat juga dengan anak muda tuh deh. Cendekiawan segala macam. Gas udah. Nanti kalau ada workshop aku mau belajar beneran dong ya. Boleh. Aku orang media, basicnya aku memang dari media Om. Jadi sangat suka sekali sama advertising juga. Kami ada advertising agency lah ya. Iya. Jadi pasti pengen belajar lah. Pokoknya kalau intinya gini, kalau gue bikin workshop itu bukan satu hal yang exact pasti gitu ya. Itu cuma pengalaman karena gue biasa kerjain dari zaman dulu. Justru gitu. itu yang mahal. Maaf ya, mungkin buat apa juga akademisi gitu ya. Tapi kalau ternyata nggak aplikatif gimana? Yang mahal kan pengalamannya, learning itu guys yang harus kita contek itu. Iya, nanti kabar-kabar Dem ya. Iya. Dengan senang hati gue. Thank you Om Dimajai. Thank you banget Der. Sukses selalu Der. Sukses juga ya. Kita kasih solusi.